Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita bisa meneladani beliau. Ibu, ya, baik. Boleh fokus. Cuma yang fokus ngaji. Demikian sesungguhnya ya. Alhamdulillah saya mudah-mudahan aku pulang mau besok kita pulang. Biar ini ada kata ini yang lebih besar. Iya ibu-ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dua sifat. Ini perhatikan. Allah memiliki dua sifat. Ada namanya sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah itu adalah sifat dan atau apa namanya dzatiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat khalqiyah ini kata ulama disebutnya dengan syama'il. Disebut dengan apa tuh? Syama'il. Syama'il. Ingat, disebut dengan apa? Syama'il. Kita ngaji biologi. Perhatikan baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya dua sifat. Ini kan saya tadi bilang pengajian kali ini kita ingin mencontoh, meneladani bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu supaya kita tahu Nabi itu sifatnya apa aja. Oh, ada dua sifat kata ulama. Yang pertama itu syama'il. Syama'il itu sifat khalqiyah. Khalqiyah ini nggak bisa kita ikutin tuh. Makanya Syekh Abdul Rahman Ibrahim dalam kitabnya Alifiyul Alif, Mimiyul Ghammi, Nuniyul Halis. Daripada salah satu sifat baginda Nabi besar Muhammad Alifiyul Alif, hidungnya seperti huruf alif. Mancung keluar atau mancung menjeruk? Mancung menjeruk, napasnya terboros. Biasanya mancung keluar, napasnya terboros. Nah itu sifat baginda Nabi Muhammad Alifiyul Alfi, hidungnya seperti huruf alif. Nuniyul Fami, Mimiyul Fami apa? Mimiyul Fami, bibir baginda Nabi besar itu, Nabi besar Muhammad itu seperti huruf mim. Insyaallah. Seperti huruf Nuniyul Haji, dan hadisnya Nabi Muhammad itu seperti huruf. Nah sifat yang seperti ini tidak bisa kita contoh. Tidak bisa sampai kapan. Sampai hari kiamat, sampai kotak kepala bisa. Kenapa? Karena ini merupakan khususiat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sampai para ulama itu kalau disebutkan Nabi apa nama baginda Nabi besar Muhammad saya berdiri. Saking apa arti iman buat ibadah, mengambil adab dan mengagungkan Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya al-bakhil man tuqillu fala yusalli. Orang bakhil kata Nabi, orang bakhil ini yang bakhil orang pelit maksudnya. Pelit yang dimaksud Nabi itu apa? Pelit yang dimaksud kata Nabi Muhammad adalah ketika nama itu disebutkan di hadapan kalian dan kalian tidak membaca salawat kepada Allah. Makanya dia disebabkan menamakan Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Wa barik alaihi wa alihi. Nah itu yang pertama sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah ini nggak bisa kita ikuti. Yang kedua ada namanya sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah ini perangai, tingkah laku baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru sifat seperti itu yang mesti kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam karena Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Alaikum bil Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maulid itu dengerin Bu. Ya, Ngaji maulid itu apa sih yang mesti kita ambil dari kajian maulid? Di dalam kitab maulid atau memperingati acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ini para pengarang kitab-kitab maulid itu mereka mencatat bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tumbuh kecintaan kita kepada Nabi. Mohon maaf Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala itu betul. Allah Subhanahu Wa Taala itu ciptakan kepada diri kita yang namanya khayal. Apa itu khayal? Khayal. Ibu bisa menghayal? sa Menghayal bukan bisa miliar bisa Bu? Bisa Bu? Oh paling lancar. Menghayal mah gratis Bu. Bukan bisa M, 2M, 1 triliun. Menghayal gratis. Ini Allah ciptakan yang namanya khayal. Ingat Allah ciptakan yang namanya khayalan. Tapi ingat juga Bu, kita diperbolehkan khayal dengan catatan khayalan yang kita khayalkan perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Nah apa itu perkara yang dibolehkan bahkan dianjurkan oleh syariat? Itu menghayal tentang bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Menghayal bagaimana bentuk tubuh akhlak apa Nabi besar Muhammad. Nah itu bisa diketahui dengan kita ngaji maulid. Makanya Allah ciptakan yang namanya khayal supaya apa? Supaya ketika pas kita ngaji maulid Nabi ini, pas kita mengkaji daripada maulid Nabi, bagaimana sih akhlak Nabi besar Muhammad? Bagaimana sifat Nabi Muhammad itu tubuhnya seperti apa? Sehingga kalau sudah kita paham tentang kajian maulid Nabi, sifat-sifat baginda Nabi, maka itu akan muncul di dalam diri kita yang namanya mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita mencinta Nabi aja, akhlak Nabi kan kita ikuti. Coba bentuk tubuh Nabi seperti apa? Oh sempurna, iya sempurna itu seperti apa? Itu kan di maulid itu kan. Makanya ini kalau bisa maulid tiba itu diartikan. Kalau sudah mengartikan itu bisa terjemahan maulid tiba. Haji maulid tiba seperti apa terjemahannya? Dari situ ibu-ibu dan kita semuanya akan mengetahui bagaimana daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara khuluqiyah, akhlak baginda Nabi ataupun khuluqiyah. Nah untuk khayalan ini perlu kita mengetahui secara khuluqiyah bentuk tubuh Nabi seperti apa, rambut baginda Nabi seperti apa, sehingga kita mampu mentasawurkan daripada seseorang yang Allah muliakan sehingga muncul di dalam diri kita yang namanya Mahabbah. Jadi seperti itu saya pastikan juga apa namanya yang 9 tadi. Nah paling gampang ini sering dibaca di majelis. Paling gampang kita mengetahui secara singkat daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Lam yahtadim fatarqaha mutlaqan abada rahmatazahaba sambil jamani. Sekarang kita perhatikan aja masih dari itu biar ngajinya tak kemana-mana aja. Habis soalnya tadi baru dari pondok pesantren banyak anak-anak di pondok pesantren itu sekarang alhamdulillah santri itu nambah. Kita ngobrol di ngomong KPU. Sekarang anak-anak yang masuk ke pondok pesantren itu alhamdulillah cuman itu ada kecil umur 7 tahun. Umur 9 tahun masih bisa mungkin ada yang masih gitu sekarang. Ya. Ini sampai suara serak kadang lagi nyanyi anak sana jangan bersama. Bayangin belum ini Al-Fakir belum nikah tapi anaknya udah banyak 100 anaknya. Boy sampai 100
serak suara. Jangan kesini, jangan kesini. Ada yang di belah ya. Ada yang bermusuh, ada yang di sawah. Macam-macam. Macam-macam. Digobong Ustaz Muhi. Kosong ngajar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila sering disebutkan Ibu. Ya, naam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam qasidah itu disebutkan kata apa namanya, kata pengarang qasidahnya lam ya'talil Allah mulaqan abad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi berhubungan badan. Karena mimpi berhubungan badan itu maaf, kalau pertama kali seseorang bermimpi berhubungan badan untuk menunjukkan bahwa dia apa namanya, nanti pada saat kamu tidur nanti ada keluar nanti apa ya, keluar nanti itu untuk menunjukkan balik, itu mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang mimpi apa berhubungan intim, itu datangnya dari syaitan. Itu datangnya dari jauh. Syaitan. Dari siapa, Bos? Makanya ingat, kalau itu baca Doa. baca doa menghadap ke kiblat, miringkan badan kita ke kiblat. Ya, itu daripada semangat. Sekarang kita ngamalin kagak? Ya, amalin kagak, Bu? Bu? Ya. Bu? Ya. Jasadnya di mari, punya nggak tahu, Man. Ada di alam barzah dia. Yang di alam barzah balik dia respon dia. Ada ngaji pun fokus. Ngaji dulu fokus. Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah seumur hidup mimpi ihtilal. Berhubungan badan itu Nabi. Dan tidurnya Nabi, hatinya Nabi tidak pernah berulah kepada Allah. Anak Kak Ija. Ibu Ija. Lam yahtalil qalbu toha mutlaqan abada wa ma tadahaba aslan fi madaz zaman. Seumur hidup Nabi enggak pernah baik. Kamu baik. 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 Apa baik kamu? Sampai dengan baik. Apa baik karena? Nah, baik. Oh, baik bahasa Inggris kan. Itu baik itu bahasa Jerman. Baik. Bahasa Jerman Allah. Baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya muak. Muak. Dan makanya kalau kita muak, nih pilihan bagi ibu. Kalau muak nih, imak sama ibu-ibu ini perintah Nabi. Baik apa bagusnya itu tahan, pas muak tahan. Kalau nggak kuat tutupin pakai pakai apa? Tangan. Pakai tangan dulu ini. Nah, itu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita muak, ini tahan dulu. Oh, nggak bisa ditahan, pakai tangan. Karena datangnya dari siapa? Syaitan. Lam yahtalil qalbu toha mutlaqan abada wa ma tadahaba aslan fi manazal. Amin. Midhud dawabu wa lam tahud wa ma waqa'a dubabatin abadan min istiqrasan. Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu daripada kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai makhluk-makhluk Allah berupa hewan-hewan itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Nabi lewat, itu hewan-hewan yang di sekeliling Nabi, para unta dan lain sebagainya daripada hayawan itu menunjukkan daripada apa? Kepada ta'ziban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagumi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hewan ini. Bagaimana dengan keadaan kita seorang manusia? Bentar dulu. Ya. Baik. Salah satu daripada rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas adanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mau cerita nih, Bu. Kita mau cerita. Ibu tahu Abu Lahab itu?
Tahu. Abu Lahab tahu ya, Bu? Tahu. Abu Lahab tahu nggak? Hah? Paman Nabi. Hah? Tahu nggak? Rencangan juga Abu Lahab. Hah? Pernah ada nonton bareng juga orang. Abu Lahab tercantum dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahab. Tabru. Dulu pada saat Abu Lahab mendengar berita dari budaknya yang bernama Thuwaibah. Jadi Abu Lahab ini punya seorang budak, punya anak. Membantulah kalau zaman apa bahasa kita membantu. Cuman zaman dulu itu membantu ini juga diperjualbelikan. Budak itu zaman Nabi diperjualbelikan. Orang perempuan baik laki-laki maupun perempuan diperjualbelikan.